pelajaran kita semalam. Kita banyak menyentuh tentang rumput urai yang kita tidak tanam tetapi bertumbuh juga, malahan menutupi tumbuh-tumbuhan yang kita tanam dengan sebenarnya, dan itu harus dicabut supaya tanaman yang kita tanam itu akan bertumbuh dengan lebih baik. Begitu juga di dalam keluarga. Ada ciri-ciri atau sifat-sifat di dalam keluarga kita yang harus dicabut. Oke. Dan hanya dengan kuasa Tuhan kita boleh mencabut ciri-ciri atau sifat-sifat yang tidak perlu di dalam kekeluargaan kita. Banyak kali kita mendapati bahwa ibu bapa tidak mempunyai masa yang cukup kepada anak-anak di rumah, sehingga mereka mendapati bahwa mereka tidak dikenali oleh anak-anak. Ada yang begitu sibuk, awal pagi bangun dan lewat malam baru sampai, dan tidak ada masa bersama-sama dengan keluarga. Maka terjejaslah apa yang kita panggil sebagai mesbah keluarga ataupun ibadah keluarga. Saya sedikit mengambil masa untuk membuka ya sudah. Kita menggunakan perkataan yang jarang-jarang kita gunakan dalam beberapa malam, membolak-balikkan hati para anak kepada ibu. Malam membolak-balikkan hati para ibu bapa kepada anak-anak. Malam ini anak-anak kepada ibu bapa. Kita seringkali tercorong apabila kita melihat gambar keluarga seperti ini. Saya percaya ini wajah seperti ini tidak berkurang. Ini wajah ahli-ahli keluarga, seorang bapak, seorang ibu, dan seorang anak perempuan, seorang anak lelaki. Mereka senyum karena senyuman mereka itu datang daripada hati. Lalu memberi gambaran sebenarnya keluarga yang bahagia. Itulah tujuan sebenarnya perkumpulan kita sepanjang ini, untuk mengembalikan kebahagiaan sebenarnya pada keluarga kita masing-masing. Dan itu hanya boleh dilakukan apabila hubungan kita dengan Yesus Kristus rapat. Dan itu hanya berlaku bila kita mengadakan ibadah keluarga seboleh-bolehnya setiap pagi dan setiap petang. Bagaimana dengan di antara kita, termasuk saya dan istri, yang hanya berdua-duaan saja di rumah pada sekarang ini? Ya, secara
pribadi, saya dan istri kadang-kadang hanya berdoa saja. Dan doa itu panjang. Kadang-kadang saja kami menyanyi bersama-sama. Hanya apabila anak pulang ke rumah, kurang-kurangnya menghubungi anak kami yang pertama, yang sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak. Waktu itu saja kami mengambil lebih banyak masa untuk menyanyi bersama-sama. Walaupun satu usaha yang paling mencabar, karena umur anak kami itu yang pertama itu yang bekerja di Ranau, umur di antara 3 hingga 6 tahun. Yang pertama sudah pun pandai duduk dan lebih mengambil perhatian. Walaupun kadang-kadang dia juga terikut-ikut dengan 2 adik mereka, 2 adiknya. Yang nomor 2 itu paling aktif. Dan Sandra yang menjaga mereka itu pada sekarang ini sudah tentu tahu perangai kedua-dua orang ini, terutama yang nomor 2. Yang nomor 3 itu juga mencabar, oleh karena dia mempunyai suara yang nyaring. Dan itu sangat menghibur sebenarnya. Kadang-kadang di dalam worship ibadah keluarga kami, walaupun pendek saja, kita tidak boleh menjalankan worship yang panjang bersama-sama dengan anak-anak yang masih kecil. Kadang-kadang paling-paling 5 menit, menyanyi 2-3 lagu, membaca ayat bersama-sama, dan berdoa. Yang membawa cabaran, ada di antara mereka bermain-main pada waktu berdoa. Bagaimana cara kita untuk menarik perhatian terhadap anak-anak yang masih tidak boleh duduk dengan tenang sewaktu worship? Kadang-kadang saya merasa lebih tertekan. Kadang-kadang saya merasa bahwa saya lebih dapat mengawal 50 anak-anak di dalam kelas daripada mengawal hanya 2 atau 3 orang yang masih kecil di rumah. Kita tidak boleh mengambil sorotan dan menakut-nakutkan mereka supaya dapat duduk dengan tenang. Saya rasa Yesus tidak pernah berbuat demikian, mengambil sorotan. Malahan sewaktu Yesus masih berada di dunia ini, apabila dia bersama-sama dengan ratusan orang, malahan ribuan orang, ada anak-anak yang datang mendekati Yesus dan ada yang mau duduk di atas paha Yesus. Ada di antara ibu-ibu dikatakan, jangan kacau Yesus. Tapi Yesus pula menegur para ibu pada waktu itu. Kemudian dia berkata, suffer the little children to come unto me, forbid them not, for such is the kingdom of God. Ya, jangan elakkan anak-anak itu datang kepada saya. Sebab kerajaan Tuhan itu adalah seperti mereka. Maksudnya, kalau anak-anak mendengar, walaupun mereka bermain-main kadang-kadang, tapi
mereka masih dapat mendengar. Iya. Sewaktu Yesus mengangkat anak-anak di atas bahunya, atas amin pahanya, saya rasa ada di antara mereka bercakap-cakap cara anak-anak. Tetapi Yesus tahu bila mereka bersama-samanya, mereka masih dapat mendengar. Sebagai contoh, grandson kami yang kedua itu, beberapa minggu saja yang lalu, sewaktu kami menyanyi bersama-sama, biasanya dia tidak pernah menyanyi, dia bermain-main. Tetapi pada waktu itu, hanya 2-3 minggu yang lalu, dia bernyanyi, suaranya nyaring, dan hati saya sebenarnya menangis apabila tiba-tiba mendengar dia menyanyi bersama-sama. Saya tidak sangka dia sudah menghafal lagu-lagu itu, sebab dia tidak pernah ikut menyanyi bersama-sama pada waktu itu. Begitulah Tuhan bekerja. Ya. Jadi bagaimana kenakalan anak-anak kita itu, tetapi kalau kita setia untuk memberi dorongan, kuasa Tuhan yang bekerja. Dan saya percaya ini akan berlaku di setiap keluarga kita. Ini ayat yang kita sering baca bersama sepanjang minggu ini, Maliaki 4 ayat 5 dan yang ke-6. Tolong anak-anak yang masih kecil, kamu yang baca ayat ini pada malam ini dengan nyaring, oke? 1, 2, 3 baca. Sesungguhnya, ready go. Tuhan yang besar dan besar itu, maka ia akan membuat balik Terima kasih. Supaya jangan aku datang mengumpul bumi sehingga musnah. Bila kita memikirkan ayat ini, tujuan Tuhan untuk setiap keluarga ialah supaya anak-anak menghormati ibu bapa. Juga ibu bapa menghormati anak-anak. Supaya apabila nanti Tuhan datang ke dunia ini untuk kedua kali, dia tidak akan dimusnahkan. Lahan kita akan dibawa balik bersama-sama Yesus di surga. Berhenti dan pikirkan semua perkara baik yang ibu bapa Anda lakukan untuk Anda, seperti menyediakan keperluan Anda. Kadang-kadang mungkin terbatas itu. Kadang-kadang anak-anak ini puas dengan nasihat yang dilontarkan oleh ibu bapa. Mereka kadang-kadang tersinggung, dan itu banyak kali kita juga merasakan.
tidak takut menyinggung perasaan anak-anak. Tetapi itu berlaku di mana-mana keluarga. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapak tidak sedar, termasuk saya sendiri, tidak sedar kita bersikap keras. Tidak ada kelemah lembutan keluar daripada mulut kita, terutama apabila kita jadi marah. Dan kanak-kanak bersikap mau memberontak. Tapi bila berlaku perasaan seperti itu, adik-adik semua anak semua, sebelum kamu mengatakan tidak mau mendengar nasihat itu lagi, saya sudah benar mendengar itu sehingga ada yang menutup telinga. Berhenti sejenak, adik-adik. Siapakah yang membatalkan keperluan kamu setiap hari? Bukan ibu bapak. Saya ingin menyatakan bahwa walaupun ibu bapak itu sudah dewasa sebagai ibu dan bapak, mereka juga membuat kesilapan dan harus anak-anak memaafkan sikap-sikap seperti itu. Anak-anak mendoakan agar si bapak yang begitu keras pada satu hari nanti akan bertobat. Saya tahu ada di kalangan kita di sini pada malam ini yang bapak belum menjadi anggota gereja. Kita sebagai anak-anak harus mendoakan mereka supaya satu hari nanti dengan sikap kita yang begitu memperlihatkan kasih sayang terhadap mereka itu, dengan kuasa Tuhan mereka akan ikut serta dengan kami datang ke gereja. Ada juga para ibu di antara kamu yang jarang-jarang pergi ke gereja. Adalah tanggung jawab anak-anak sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan untuk terus mendoakan para ibu. Ya, adik-adik kita mempunyai tanggung jawab. Dalam Efesus 6 ayat 1 di sana mengatakan, hai anak-anak, taatilah kepada ibu bapa di dalam Tuhan, karena itu betul. Kalau kita mentaati, dan perkataan mentaati di sini bermaksud memberi hormat, mendengar nasihat-nasihat daripada ibu bapa. Hai anak-anak, taatilah pada ibu bapa kamu di dalam Tuhan, karena itu betul. Kita tidak nafikan ada di antara ibu bapa yang mungkin mempunyai pendidikan yang tidak cukup. Mereka tidak mempunyai peluang bersekolah seperti kita pada sekarang ini. Dan mungkin cara-cara mereka bukanlah cara-cara yang kita sudah pelajari di sekolah dan sebagainya. Tapi adalah satu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap memberi hormat kepada mereka dan mendoakan mereka. Kisah Elia di sini mengatakan, kisah Elia di Gunung Karmel adalah tipik. Antara yang paling luar biasa dalam kisah tersebut ialah doa gigi
Nabi Elia. Sebagai seorang nabi Tuhan pada waktu itu, dia berdoa dengan gigih. Banyak perkara yang menakjubkan berlaku apabila Elia berdoa. Elia berdoa agar Tuhan memulihkan Mesbah yang rusak dan selamatkan rakyat pada waktu itu. Message Elia adalah masih sama relevannya untuk rumah kita hari ini. Ibu Bapa, kita mesti berdoa untuk pencurahan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk mendorong perubahan hati sehingga berlakunya pertobatan dan bermaaf-maafan antara ibu bapa dan anak-anak dan antara ahli keluarga yang lain. Saya perhatikan satu bagian yang begitu indah di kalangan orang-orang Kristen. Tidak semestinya orang-orang Seventh-day Adventist. Sewaktu saya di Filipina dahulu, biasanya mereka 90% penduduk Filipina adalah Roman Catholic. Roman Catholic. 90%. Saya perhatikan pada waktu perayaan Christmas, mereka anak yang bersekolah jauh daripada kampung mereka pulang, dan pada waktu hari Christmas mereka berpeluk-pelukan di antara anak-anak, ibu bapa dan sebagainya. Saya percaya ini juga berlaku di tempat kita dan harus dilakukan. Bermaaf-maafan. Ada yang pergi mencium tangan, ya, tangan, dan mengatakan saya memohon maaf. Dan kita perhatikan ibu bapa akan memeluk mereka. Ada yang menangis, tapi tangisan mereka itu bukan tangisan karena mereka susah hati. Tangisan yang sebenarnya satu emosi yang gembira sebenarnya. Sebab anak-anak datang dan memohon maaf kepada ibu bapa. Ibu bapa satu cara juga membolak-balikkan apa kita terhadap anak yang kita terus memohon maaf. Saya juga, kami juga memohon maaf. Saya bukan ibu atau bapak yang sempurna, tapi puji Tuhan kita mempunyai Yesus yang sudah menang. Yesus sudah menang bagi kita. Dan oleh karena itu semangat hati yang begitu benar tidak menahan dan meluangkan kata-kata ampunilah saya. Perkataan sorry itu amat bermakna. Saya mendengar seorang penjaga mengatakan, just say sorry. Dan bila anak itu mengatakan sorry, maka redahlah suasana yang tidak baik di dalam kalangan tangga tersebut. So, perkataan sorry atau maaf itu adalah
perkataan yang saya percaya datang daripada Yesus Kristus. Sorry Daddy, sorry Mami. Kemudian anak-anak juga mengatakan, sorry son, sir, sorry my daughter. Dalam bahasa Inggris, okay. Ya, sorry. CEO nanti naikkan another. Jangan sekali berlaku perkara seperti ini. Tetapi itu adalah message Ilya yang relevan mas kepada kita ketika pada hari ini. Ya, kita terhibur melihat gambar seperti ini. Alangkah baiknya setiap keluarga di gereja ini akan ambil masa untuk membuat atau mengambil gambar keluarga sendiri seperti ini, dan kemudian dipaparkan pada dinding rumah. Saya percaya itu akan membawa berkat kepada setiap kali keluarga apabila melihat, wah, sama-sama konten yang itu gembira dan mogi ulu usaha keluarga. Satu komitmen yang harus kita lakukan. Oke. Sekali lagi, walaupun ibu bapak mungkin tidak selalu melakukan perkara-perkara dengan betul, Tuhan masih juga mengharapkan ibu bapak untuk membimbing, mengajar, dan mendisiplinkan anak-anak mereka. Jangan kita takut memberi disiplin kepada anak-anak kita. Bagaimana bukan pada waktu musik. Nah, perkataan disiplin di sini berasal dari perkataan murid. Pada dasarnya apabila kita mendisiplin anak-anak kita, kita sebenarnya mendidik mereka, bukan menghukum mereka, mendidik mereka. Bila kita mengenakan disiplin kepada anak-anak kita, itu maksudnya mendidik mereka. Ya, ibu bapak hendaklah memurid anak-anak mereka ke jalan Tuhan dengan harapan mereka akan akhirnya pilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah anak-anak kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat dibandingkan karena didikan yang diberikan oleh ibu bapak di rumah. Oke, rumah itu saya menyatakan ini. Rumah itu sepatutnya kepada anak-anak tempat yang paling menarik di dunia. Rumah kita masing-masing sepatutnya lah merupakan tempat yang paling menarik di dunia. Bagaimana ini berlaku? Anak-anak mempunyai sifat sensitif, ya. Tahu anak-anak ini sensitif sekali, mudah terkena dengan sikap yang keras daripada ibu bapak. Mereka sensitif, mereka mudah berpuas hati kadang-kadang, dan juga mudah menjadi tidak senang, ya. Dengan disiplin yang lembut, bukan disiplin yang keras, diikuti dengan kata-kata yang keras dan keras dan tahanan diuras. Tapi mereka mudah berpuas hati dengan disiplin yang lembut, dalam perkataan dan perbuatan yang penuh kasih sayang. Saya tertarik dengan keluarga-keluarga yang mana kasih sayang dapat didengar, dapat dilihat.
di kalangan kasus. Kalau bahasa menggunakan perkataan oyo, sayang, aku operasi berarti. Nah, aku diantara tadi, sayang, oyo, untuk koyan, aku tidak tahu. Ini adalah bahasa daripada sorga. Oke. Perkataan-perkataan yang penuh kasih sayang itu dapat mengikat anak-anak tertentu. Sehinggalah apabila mereka satu hari nanti pergi jauh, mereka selalu rindu. Oh, anak kami yang ketiga yang bekerja di Trinity Hospital pada sekarang ini, dia kata, Mami, I miss you. Dan anak saya Salon, dia tidak bilang, Daddy, I miss you. Mami, I miss you so much. Sebenarnya dia juga banyak kali mengatakan, Daddy, I miss you so much. It is because of you, oleh karena kamu, saya macam ini sekarang. Adalah seperti itu. Dan kalau bukan kamu, siapalah saya ini pada hari ini. Nah, itulah gambaran dan perasaan yang saya peroleh. Apabila setiap kali dia menelepon ataupun mengirim message melalui WhatsApp. Tuntutan yang bersifat negatif sebagai orang dewasa atau ibu bapak, kita sering lupa bahwa perasaan kanak-kanak yang tidak berdaya dan tertekan dengan pelbagai tuntutan yang dilemparkan kepada mereka sepanjang hari, seperti bersihkan bilik kamu, kalau tidak kamu tidak akan dapat bermain permainan video. Biasanya ini Western style. Clean your room, otherwise. Ya. Bersihkan bilik kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat bermain permainan video. Ada pula yang mengatakan makan sayur. Makan sayur-sayuran itu bagus untuk kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat mencuci mulut terkini. Karena sayur, makan bagian-bagian sayur, apa nanti kalau boleh minum dia tak bisa minum kan? Inilah kadang-kadang tuntutan yang kita lemparkan kepada anak-anak secara menakut-nakutkan. Oke, kamu tidak meninggalkan ini rumah dengan pakaian seperti itu. Sebenarnya itu satu perkara yang betul-betul kan. Apakah beliau benar dia ada rumah kesekian dalam waktu kanan yang dorong dia pada pakai nunta. Kadang-kadang kita ini kadang sensitif terhadap lemparan-lemparan kata seperti ini. Kamu tidak meninggalkan di rumah dengan pakaian seperti itu. Ya, bayangkan bagaimana perasaan anak kita jika kita bilang melempari mereka kata-kata seperti itu. Apa yang kamu dapat melihat dengan gambar ini? Seorang anak, dua-dua ibu bapak berteriak kepada anak ini. Apa perasaan anak tersebut? Kadang-kadang mungkin merasa takut dan hanya mendengar untuk seketika, tetapi pada dasarnya hatinya terluka.
Ada anak-anak yang menuntut kami. Cukup itu. Cukup mendoa pasang kepada para pembina yang bereskan. Ini adalah perlu bagi ibu bapak untuk menetapkan sempadan yang sesuai kepada anak-anak. Walau bagaimanapun, ia adalah sama pentingnya anak-anak diajar cara membuat pilihan yang sehat. Saya di dalam satu kelas dahulu, seorang profesor Amerika, dia kata, dia kata, kamu tahu, paling baik kalau kita lebih banyak memberi pilihan terhadap anak-anak daripada kita yang menuntut dan menggunakan kata-kata yang menakutkan tentang anak. Biar mereka memilih. Ini, itu, dan sebagainya. Tapi kamu pilih. Tuhan tidak pernah menuntut secara keras. Melalui Nabi Yosua, dia katakan, pilihlah pada hari ini siapa kamu beradil. Beliau takut benar-benar istimewa sama orang kayu. Tapi bagi saya dan keluarga saya memilih untuk tetap beribadah, tetap sujud, tetap mengikuti, tetap berada di pihak Tuhan. Begitulah sikap Tuhan Allah kita yang di surga. Kamu berada di dunia ini, pilihlah saya. Bagaimanapun kalau kamu tidak juga memilih itu terulang ke depan. Tapi saya memanggil kamu untuk memilih saya. Itulah message Yesus sebenarnya untuk kita. Ya, anak-anak yang diberi pilihan lebih bersedia untuk bertindak secara bertanggung jawab. Percayalah, anak-anak yang diberi pilihan lebih bersedia untuk bertindak secara bertanggung jawab. Terutamanya apabila berhadapan dengan pilihan yang bertentangan dengan nilai keluarga mereka. Anak-anak mampu membuat keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. Percayalah, anak-anak kita ini mempunyai kemampuan. May kemampuan untuk memilih di keputusan lebih semua. Ya, mereka juga dapat menyempatkan harga diri yang lebih sihat dan kepercayaan bahwa mereka penting kepada orang lain, terutama kepada ibu bapa mereka dan kepada Tuhan. Percaya, anak-anak kita mempunyai kemampuan. Kita kaya berdoa. Beberapa hari yang lalu, tadi saya Pak Senium masih berada di hospital Kota Belum hingga hari ini. Sudah hampir 1 bulan di sana. Kemudian saya memanggil anaknya, 2 anaknya yang sudah, satu di university, yang satu tingkatan 6 atas. Pura-pura di Doko Yusila aku kerawat. Sanok-sanok pwede di
Nah, sembahyang pepenuh. Sembahyang pepenuh. Supaya kalau bikin kalinasan. Orang di poros di tanah. Ya, bapak kita itu sakit. Kita perlu berdoa. Anak-anak, kamu perlu berdoa untuk ibu bapak kamu, untuk kakak-kakak kamu atau adik-adik kamu, untuk orang-orang di sekeliling kamu. Yang itu adalah perbuatan yang betul. Yang saya melihat gambar seperti ini, seorang ibu yang begitu tertekan, stres sekali. Ayah, garang, masing-masing dari anak dan membuatkan perkara yang mereka ingin sendiri. Ingat, ibu bapak berteriak di hadapan anak-anak kita itu menunjukkan sikap kita yang penuh stres itu banyak mendatangkan negatif dan anak-anak. Biarlah kita sebagai ibu bapak bertahan dalam kesabaran. Yang memerlukan masa. Bersabar ini, belajar bersabar ini memerlukan masa. Ya. Tapi ingat, sedikit masa sekarang ini boleh membawa faedah jangka panjang yang penting juga. Memberi pilihan kepada anak-anak Anda tidak bermakna Anda memberikan setiap keinginan atau kemauan. Oke. Saya ulangi. Memberi pilihan kepada anak-anak tidak bermakna kita sebagai ibu bapa memberikan setiap yang mereka ingin atau mereka mau. Tetapi anak-anak yang berusia 3 tahun pun boleh diberi pilihan untuk memakai seluar hijau atau seluar hitam, atau tidur siang di atas lantai atau di atas kaki. Idenya di sini ialah seluar perlu dipakai, tetapi adakah warna itu penting? Jika ia bukan pakaian sekolah, anak Anda perlu tidur siang. Adakah ia perlu di atas kaki? Maksudnya di sini kita kena memikirkan apa yang paling sesuai, apa yang logik. Iya, bukan yang tidak ada logik. Kadang-kadang kita memerlukan anak-anak bersendirian. Ya, walaupun kita 100% tidak melihat mereka, tapi kadang-kadang kita perlu membiarkan mereka bersendirian dan melakukan sesuatu yang kita harap, sesuatu yang selamat bagi mereka. Jangan kita mengongkong mereka. Ya, jangan kita mengongkong. Semoga setiap ibu bapak komited untuk membantu anak-anak merasakan bahwa dia penting kepada kita dan Tuhan, dan bahwa akan ada perubahan besar dalam diri mereka dan dalam keluarga, rumah tangga. Saya harap minggu ini telah memberkati kita untuk memikirkan perkara-perkara yang baik untuk kita sebagai bapak dan untuk anak-anak. Doa kita malam ini adalah ini. Mari kita baca doa ini. 1, 2, 3. Kami amat bersyukur karena Engkau sentiasa memberi kami pilihan
Kami berterima kasih telah menunjukkan kepada kami setiap hari betapa semuanya kami dengan kamu bahwa kami berdiri dan kamu. Mereka saya yang menerima penghormatan dan pujian. Kami mau senantiasa mengikuti Engkau dan mengikuti kesimpulan dalam nama Yesus. Amin. Amin.